Selamat siang ya, ini kayaknya BSD ini kita ketemunya siang. Ini adalah pertemuan kedua setelah kita lewati pertemuan pertama minggu lalu ya. Oke. Di kuliah kedua ini judulnya adalah perancangan sumber daya air. Tentunya akan diketahui apa isinya. Kita lanjut aja. Nah, ini materi ini sebetulnya diberikan pada saat kuliah pertama, tetapi kuliah pertama yang lalu saya tidak memberikan materi keseluruhan ya, jadi hanya materi pendahuluan, tetapi yang lain-lain judul-judulnya belum saya berikan. Ini pada kuliah kedua saya berikan supaya lengkap gitu ya. Jadi kuliah pertama pendahuluan sudah kita lewati, kemudian perancangan sumber daya air itu kuliah kedua, sedangkan teknik perancangannya nanti kuliah ketiga, perencanaan teknis itu kuliah keempat, yang kelima, 6, dan 7 itu mengenai ekonomi. Judul-judulnya ini sebetulnya tidak terlalu mengikat, tetapi isinya tentang itu ya. Jadi nanti barangkali pada saat kuliah berikutnya, lo judulnya kan bukan ini Bu, gitu. Tapi tetap berhubungan. Ini saya ambil aja karena setiap buku, setiap panduan yang saya lihat itu beda-beda gitu loh ya. Oleh karena itu ini saya ambil pokoknya isinya tentang analisa teknik dan analisa ekonomi gitu. Oke, materinya pada setengah semester pertama ini kuliah pertama sampai ke-7, kemudian yang ke-8 itu kuis atau UTS yang nanti merupakan pengumpulan tugas. Seperti saya katakan kemarin, saya di sini mengasuh dengan Ibu Usi ya. Jadi dosen keduanya Ibu Usi. Oke, ini kembali menerangkan materi dulu karena yang kuliah pertama itu kelewatan. Oke, lanjut ya. Sekarang kita ke materi perancangan sumber daya air. Nih, judulnya perancangan sumber daya air, studi kelayakan, dan topik tugas. Topik tugas itu nanti yang terakhir. Nanti tugasnya itu apa? Kenapa pada awal-awal sudah saya berikan? Karena Anda harus menyerahkan judulnya agak awal-awal supaya sambil saudara cari-cari data barangkali nggak cocok. Nah, itu nanti dikonsultasikan ke saya ya. Jadi Anda misalnya ngambil topik apa, saya lihat, oh ini boleh dikerjakan terus, enggak. Nanti bilangnya ya pada waktu perkuliahan ya. Perkuliahan kita akan seperti tatap muka kalau pada waktu pakai Zoom ataupun Google Classroom ya. Oke. Lanjut. Ini tentang laporan studi kelayakan. Sebetulnya kalau saya menceritakan tentang laporan studi kelayakan ini banyak sekali jenisnya ya. Jadi modelnya banyak sekali. Terserah ini bebas Anda mengambilnya. Tetapi paling enggak ini yang lengkap seperti ini. Kalau memang mau ya lengkap seperti ini. Tapi misalnya enggak seperti yang saya boleh aja. Yang penting ada yang inti-intinya tadi ada semua. Oke, ini misalnya bentuk lengkap laporan studi kelayakan. 1, halaman judul ya pasti. Kemudian yang kedua, surat keterangan pembuat laporan. Misalnya pekerjaannya apa, keahliannya apa, terus perusahaan tempat bekerja gitu loh. Maksudnya surat keterangan kalau yang buat laporan ini siapa yang nggak cocok sama ini lu ngapain misalnya ini budayawan gitu, pekerjaannya itu budayawan. Tapi kok buat laporan studi kelayakan ekonomi teknik ya, misalnya gitu ya. Nah, nggak cocok. Oleh karena itu di sini harus ada surat keterangannya ya. Ini kalau lengkap. Kemudian kalau Anda misalnya karena Anda mahasiswa itu tugas ya sudah memenuhi syarat kan karena buat laporan untuk tugas. Oke. Nah, sekarang daftar isi. Daftar isi itu ya isi laporan itu apa? Mulai pertama sampai terakhir harus ada daftar isi. Kemudian ringkasan. Ringkasan ini biasanya isinya tentang satu report itu apa saja dimasukkan dalam ringkasan. Sehingga biasanya orang akan kalau baca buku, mesti kalau baca ringkasan udah tahu deh isinya. Kalau memang isinya ini, wah ini menarik, baru dia buka. Tapi kalau ringkasannya cuma ini aja isinya gitu. Di ringkasan ini isinya tentang keseluruhan buku dalam kata-kata singkat. Oke.
Lanjut yaitu pendahuluan. Pendahuluan itu ini isinya otoritas. Otoritas itu maksudnya yang nulis itu berhak atau enggak otoritas ya. Ini kadang-kadang dinyatakan kalau pegawai negeri itu golongan berapa, terus dinyatakan sama atasannya atau dia keahliannya misalnya keahliannya ahli teknik apa hidrolik gitu ya. Ini pernah nulis jurnal tentang hidrolik, terus pernah nulis proyek itu otoritas bisa dinyatakan di sini sehingga pada waktu report itu jadi oh ini memang yang buat mampu lah gitu ya. Oke. Sekarang identifikasi masalah. Setiap kita membuat report tentu di situ tuh masalahnya apa sih? Kalau nggak ada masalah apa-apa ngapain buat gitu ya. Udah ngerti ya? Dan misalnya, oh di situ itu sungainya tuh besar ya, tapi nggak bisa ngambil karena letak sungainya itu jauh di bawah, di lembah gitu ya, masalahnya itu. Padahal orang-orang tuh butuh air, mulai air minum, air irigasi segala macam. Nah, masalahnya itu. Atau sekarang gini, di situ itu nggak ada sungai, nggak ada apa, tapi hujannya sih banyak kan bisa dikumpulin dulu, tapi orangnya selalu kekurangan air. Nah, karena tidak punya reservoir misalnya, jadi di gunung-gunung airnya cuman lewat aja, ndak ditampung gitu ya. Ini contohnya seperti kalau di Indonesia itu di daerah Gunung Kidul gitu ya. Itu ada sih hujan, tapi kalau misalnya disimpan ya, tapi selalu kekeringan ya. Mungkin itu menjadi masalah termasuk identifikasi. Macam-macam pokoknya hal-hal yang negatif itu menjadi masalah, itu ditulis di sini. Oke. Tujuan, sekarang tujuannya ngapain? Untuk mengatasi masalah ini harus diselesaikan dengan ini. Jadi problem harus diselesaikan dengan jawaban gitu ya di tujuan ini. Secara singkat tadi tujuan reportnya itu apa? Kemudian berikut rumusan masalah. Rumusan masalah ini pengatasan di identifikasi itu pengatasannya di sini tapi secara singkat karena rumusan masalah itu misalnya harus dibangun waduk. Terus yang kedua harus ada bangunan bagi irigasi gitu misalnya. Itu di sini. Jadi hasilnya itu sudah kalau orang itu misalnya kesimpulan sudah tahu kita perlu diramaskan masalah. Jadi kalau kita nulis itu kan memang masa depan-depannya dok. Kebanyakan kalau sudah selesai itu baru ditulis yang bagus. Tapi kalau awal-awal biasanya proposal itu ya enggak ada rumusan masalahnya hanya hipotesa ya artinya belum dibuktikan. Tapi kalau sudah membuat report, sudah membuat rumusan masalah ini nanti terpampang di kesimpulan nanti cocok sama rumusan masalah. Itu ya biasanya buku-buku yang bagus tuh. Ini pengesahan. Pengesahan maksudnya kalau untuk masyarakat gitu pengesahannya bisa kepala-kepala daerah memberi dukungan, oh ya ini penting gitu ya. Tapi kalau Anda mungkin yang mengesahkan ya dosen pembimbingnya karena dosen pembimbingnya yang nyuruh buat itu misalnya gitu ya. Ini yang lengkap, versi yang lengkap. Nanti Anda misalnya nggak lengkap ya nggak apa-apa, jangan terlalu ini buat yang paling lengkap, kalau bisa seperti ini, kalau enggak yang utama isinya ada semua. Oke. Lanjut, deskripsi umum. Jadi harus ada deskripsi umum ini, daerah yang akan kita ambil ya. Kebanyakan kita di dalam pengamatan sumber daya air itu, misalnya visibility study gitu, selalu ada daerahnya. Enggak ada di awang-awang gitu, enggak ada ya, mesti ada daerahnya. Ini ada geografi, ada geologi. Geografi itu termasuk topografi dan sebagainya. Geologi jenis tanahnya. Kemudian iklim dan hujan ya tentu aja kalau nggak ada masa bukan dunia namanya ya. Iklim tropis atau iklim musim dingin, 4 musim bisa aja ya. Kemudian hujan, kalau iklimnya hujan ini biasanya di Indonesia itu cuman ada musim kemarau sama musim penghujan gitu ya. Kalau di negara yang agak utaranya Katolik agak jauh itu 4 musim misalnya. Terus sejarah dan pengembangan ini harus juga tahu kenapa di situ dibangun sejarahnya. Dulu di sini itu sudah pernah ada loh bangunan ini tapi sekarang rusak misalnya. Kemudian kalau belum ada berarti pengembangan karena belum ada itu dikembangkan. Misalnya kalau air minum dulu nggak ada belas di situ orang-orang ngambil sumur semua. Nah sekarang ternyata ada sumber itu di dekat situ tuh enggak dikembangkan, itu harusnya dibagi-bagi. Nah, sementara ini seperti itu.
kondisi ekonomi dan sosial ini juga perlu diceritakan. Misalnya di situ banyak petani atau pekerja, kemudian sosialnya ini daerah kaya, daerah miskin itu tetap di itu, terus penghasilan per kapita itu juga masuk di sini. Sumber daya air itu maksudnya sumber-sumbernya. Tadi air itu di situ yang ada apa saja, mulai sumber beneran ya, sumber spring itu kalau bahasa Inggrisnya, terus sumber dari sungai atau danau, terus pokoknya yang sudah ada itu apa aja yang ada ya. Kemudian air tanah, groundwater, ada juga seperti daerah-daerah yang rendah itu kadang-kadang groundwaternya rendah. Jadi sumur 2 meter, 1 meter itu udah keluar ya. Beda dengan di pegunungan kalau enggak 25 meter gitu enggak ada air ya. Jadi itu juga perlu diceritakan karena di pegunungan pun yang tidak pegunungan itu jarang ada sungai kan. Sungainya sungai kecil-kecil, sungai besar itu daerah yang agak rendah. Oke. Sumber daya lahan itu artinya tanahnya di situ tanahnya apa gitu. Misalnya banyak, oh di sini banyak hutan, banyak ladang, banyak sawah, itu termasuk sumber daya lahan. Itu juga perlu diceritakan karena itu nanti masuk di dalam studi. Sumber daya lain ini yang agak, karena kita akan judulnya pengembangan sumber daya air gitu ya. Sehingga ini cuma cerita kalau sumber daya lain. Misalnya di situ ternyata ada gas gitu, sumber daya kan. Terus ada apa ya lainnya, gas, tambang, terus kecuali tambang, gas, mungkin ada yang lain ya, sumber kimia atau apa segala macam itu boleh dinyatakan, tapi kita nggak perlu studi. Misalnya ini Anda nggak bisa tarik data ini ya nggak usah, karena kita yang utama pengelola apa itu ngurus masalah air. Terus air pun Anda kan tanya, lah air laut gimana? Kalau air laut, misalnya Anda punya data membuat itu ya, membuat apa, bangunan-bangunan yang menjorok ke laut untuk pertahanan ombak atau apa, silakan, nggak apa-apa. Tapi biasanya itu datanya agak lain, datanya pasang surut, asal punya nggak apa-apa. Jadi di sini kadang-kadang loh, air itu kalau air laut bagaimana Bu? Itu kan air juga. Boleh asal datanya ada. Jadi tidak membatasi, asal bisa, oke? Kemudian aspek hukum ini sangat penting sekali, di mana kalau membangun sesuatu itu harus ada izinnya ya. Izin aspek hukum artinya di situ apa, misalnya contohnya itu bangun waduk. Waduk itu kan ada air yang tergenang apa enggak ngenangi daerah yang suci atau daerah apa ya, daerah tempat orang memuja apa itu misalnya di Gunung Kawi atau apa itu kan kebudayaan, candi atau apa itu nggak gampang itu ya, kalau itu harus ada ini ya, jadi aspek hukum juga penting dalam kita membuat report. Oke, itu sudah bagian deskripsi umum, sekarang lanjut ke ketujuh ya, kondisi existing pengembangan sumber daya air dan lahan. Ini yang di situ itu apa aja yang sudah ada. Kita kalau mau bangun waduk atau bangun apapun lah, tapi sebelumnya harus ada ceritanya sendiri. Sampai datanya juga harus ada kondisi existing ini. Untuk membandingkan bahwa pekerjaan Anda yang baru itu lebih berkembang atau lebih menguntungkan dibanding dengan yang lama. Oke, lanjut yaitu proyeksi ekonomi dan sosial. Oh ini kok proyeksi ekonomi dan sosial lewat ya, atau cuma judul aja, saya nggak tahu ini ada keterangan atau enggak. Nah ini, oh memang nggak ada keterangan ya, sorry. Jadi ini memang cuma kondisi existing, cuman obrolan aja, nggak ada kata ini juga. Proyeksi ekonomi dan sosial ini hanya nggak terlalu detail, tapi harus ada, yaitu kalau proyeksi ekonomi itu, yaitu tadi berapa per kapita, terus rakyat masyarakatnya banyak petani atau pekerja, kemudian keadaan sosial itu struktur organisasi di situ maksudnya bagian yang ada kaya miskin ya, sosial itu mesti ada gitu, tapi diterangkan dari pendapatan per kapita itu sudah ketahuan ya, kalau per kapitanya sedikit ya berarti bagian masyarakat yang di bawah rata-rata gitu ya, itu modal ini juga harus dimasukkan sebagai report.
Lanjut, pengembangan pertanian ini agak detail sebab nanti misalnya irigasi itu sangat erat sekali, misalnya ini ya, jenis tanahnya apa, hasil produksinya apa, tata guna lahan, apa sudah benar pemakaiannya itu kalau tanah bangunan, terus langsung ujuk-ujuk dipaskan di sawah segala macam itu enggak terarah, itu harus ada tata guna, di sini nggak boleh dibangun, ini bolehnya untuk pertanian misalnya. Terus kebutuhan pasokan, artinya ini data penduduk juga harus tahu. Penduduk butuh air domestik. Air domestik itu terdiri dari air pribadi dan air untuk pabrik, air untuk kebutuhan banyak itu domestik. Tapi kalau kebutuhan rumah tangga biasanya air minum gitu ya. Jadi beda air minum dan domestik seperti itu. Kemudian perkiraan hasil artinya gini, kalau di situ untuk irigasi yang paling tampak berapa hektar berarti 1 hektarnya itu 5 ton misalnya. Kalau gitu harga beras itu 1 ton sekian berarti hasilnya untuk sekian hektar sekian gitu ya. Kemudian kalau gitu kita harus punya modal. Kalau orang nanam kan harus modalnya termasuk biaya mengalirkan air itu ya, pinta air dari bendungan atau apa itu kan juga harus bayar. Yang kalau di Indonesia ini kayak hampir free ya kalau untuk nanam. Karena yang punya waduk itu biasanya negara ya, tapi secara ekonomi kita harus tetap menghitung harganya berapa sehingga ekonomi nanti bisa dihitung 2 kasus ya, satunya kasus negara, satunya kasus pribadi bisa gitu kalau mau detail ya. Oke. Lanjut, pekerjaan reklamasi. Reklamasi itu mengeringkan tanah ya. Jadi kalau tanahnya rawa, ingin dijadikan permukiman atau dijadikan tanah, maka harus dikeringkan. Di situ ketersediaan tanahnya berapa. Terus setelah itu mau direklamasi. Terus kalau sekarang jangan dikeringkan deh, dijadikan irigasi aja. Jadi airnya itu dikumpulkan dulu, rawanya itu disisihkan gitu, airnya kita kumpulkan, ada waduk, ada yang bagian kering. Itu ya, misalnya punya daerah rawa yang luas. Nah, tapi kalau ada juga, udah kita nggak butuh di drainage aja, karena tanahnya itu akan dipakai untuk bangunan, nggak butuh air genangan-genangan lagi. Oke, drainase apa? Ini macam-macam ini ya. Anda ikut pelajaran drainasi kan, itu ada drainasi cara yang dipompa, ada yang cara cuman dibiarkan atau apa, terus dengan cara macam-macam ini ya drainasi. Oke. Ini kebetulan kalau nggak salah Bu Usi ngajar drainasi, Anda bisa bertanya langsung nanti secara detail. Kalau di sini nggak detail nggak apa-apa, cuma cerita aja. Karena mungkin proyek Anda nggak ada yang drainasi, cuma bangun waduk tok, nggak mikir drainasi kan. Oke, kecuali itu ada pengembangan PLTA. Nah, ini harus tahu pasar energi listriknya kalau dijual berapa. Ini harus ada ceritanya, komposisi sistem. Yang sekarang berapa? Dari dulu sudah banyak ini. Nah, sekarang kalau dibangun lagi, nambahi karena penduduk makin bertambah. Saya nggak pernah dengar kalau penduduk itu berkurang. Setiap negara itu, ya paling jelek lah, stagnan ya. Pernah di Singapura itu nggak pernah perkembangan. Jadi yang mati sama yang lahir itu sama, sampai orangnya bingung. Karena yang orang-orang yang tenaga yang muda-muda itu, mereka menikah tapi nggak punya anak, atau nggak menikah, lah itu mungkin bisa stagnan itu ya kebutuhan PLTA kebutuhan listrik ya. Tapi Indonesia enggak pernah gitu. Kebanyakan malah dulu ada sampai kampanye keluarga berencana segala macam ya. Oke, jadi ini pengembangan PLTA sesuai dengan pengembangan penduduk. Terus sumber tenaga alternatif kita harus cerita karena di dalam mengembangkan PLTA harus dibandingkan dengan gimana sih kalau misalnya yang lain, misalnya kebetulan itu negara minyak ya, jadi minyaknya Indonesia punya banyak loh. Tapi enggak, Indonesia pun minyaknya juga terbatas. Kalau dari penelitian katanya sih tahun 2020 itu sudah agak sat katanya. Sekarang udah 2020. Nah, itu biasanya mereka pakai solar ya, solar untuk membuat diesel akhirnya jadi listrik. Itu selalu dibandingkan antara kalau kita mengembangkan PLTA lewat turbin-turbin air per kilowatt hour-nya harganya berapa dibanding kilowatt hour kalau diesel gitu ya. Makanya ada sumber tenaga alternatif. Sebetulnya yang sekarang ini dunia itu yang murah itu ya dari tenaga apa yang
yang bahaya tuh hampir lupa. Tenaga atom ya, itu murah sekali karena panas terus mendapatkan kilowatt, tapi secara lingkungan itu mematikan lingkungan. Tapi itu kalau dihitung-hitung ya termasuk yang murah ya. Oke, nanti ada cerita sedikit kalau Anda pengen tuh lihat buku-buku itu ya. Apa sih alternatif itu? Oh ya, yang sekarang lagi galak itu solar ya. Solar energi itu bagus itu, enggak ngerusak lingkungan. Kita tinggal menyerap solar kemudian dimasukkan menjadi tenaga listrik. Itu lagi banyak itu. Bapak Jokowi sangat suka sekali sama ini sehingga mereka sekarang buat mobil solar, pakai solar energi ya. Oke, itu termasuk tenaga alternatif. Nah, sekarang analisa tahapan ini kenapa? Karena kalau kita membangun PLTA sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai bangunnya besar terus akhirnya nggak terpakai atau kecil sekali sehingga tidak cukup gitu ya. Ini ada analisa tahapannya. Ini digabungkan dengan PLTA yang sudah ada. Harus ada tahapan-tahapannya. Jadi untuk berikutnya apa? Ini kalau di pelajaran ekonomi teknik itu ada ya. Tapi kalau untuk Anda nanti kan feasibility study, ambil aja yang terakhir, yang saudara studi butuhnya berapa gitu. Oke, sekarang pengendalian banjir. Pengendalian banjir ini kita harus tahu dengan adanya pengendalian banjir itu benefitnya berapa. Bisa nggak nyari? Nah, ini ada potensi kerugian. Kemudian potensi kerugian itu nanti berupa keuntungan. Kalau tidak banjir kan jadi untung. Itu nanti pemasukannya ya. Ini agak aneh memang untuk benefitnya pengendalian banjir. Itu berlawanan dengan, karena ini yang ada itu cuma rugi. Nah, terus kalau sudah dibangun, mana pemasukannya? Enggak kelihatan. Nah, pemasukannya kali itu tadi. Kalau sudah dibangun kan enggak rugi. Yang enggak ruginya berapa? Yaitu keuntungan gitu ya. Ini alternatif pengendalian banjir itu macam-macam. Mulai waduk itu sudah pengendalian banjir. Waduk, sebodem, pompa, terus bendungan pengelak, itu semua pengendalian banjir ya. Buat tanggul. Nah ini saya ceritakan tadi, gimana sih keuntungan pengendalian banjir? Inilah tadi, rugi hilang, rugi masuk ke pengendalian. Oke, lanjut. Pengembangan navigasi. Sebetulnya Indonesia ini zaman dulu itu ada. Itu ada sisanya di Sungai Porong ya, zaman dulu zaman Belanda itu ada. Di situ ada pintu-pintu air yang bisa ditutup, dibuka karena kapal dari daerah Mojokerto masuk ke Surabaya. Kalau nggak salah itu tinggal kenangan, itu zaman dulu itu ada. Kalau yang lain Indonesia saya kurang tahu apakah masih ada ya. Tetapi modal-modal navigasi ini barangkali loh ya, nanti di ibu kota yang baru kan ada sungai besar, sungai yang memutus Sungai Kapuas kalau nggak salah ya. Barangkali nanti mulai dari laut sampai ke daerah ibu kota itu kan bukan di tepi laut ya, agak dalam, tapi ada sungai besar, mungkin masuk di situ barangkali ya. Itu tapi untuk Indonesia kayaknya pengembangan navigasi masih kurang ya, kurang dipakai kayaknya sementara ini ya. Oke, tapi saudara kalau mau memasukkan itu dengan adanya pengembangan di ibu kota, rencana ibu kota baru, dimasukkan ini ya, ada kebutuhan dasar transportasi, terus alternatif perencanaan navigasi, kebutuhan air, pemasukan navigasi. Jadi dengan adanya navigasi, ada pintu-pintu air ya kayak tol itu ya, kalau mau masuk tol bayar. Ini juga semestinya begitu. Oke, lanjut. Penyediaan air dan pembuangan limbah. Ini sangat penting sekali karena penyediaan air itu harus, pembuangan limbah juga harus. Kan tiap hari Anda membuang limbah ya. Kebutuhan air bersih penduduk dan industri. Nah, ini kan dibedakan ya. Kalau air bersih penduduk itu namanya air minum. Kalau untuk industri itu air domestik ya. Jadi itu yang dipakai. Tapi ada juga yang menyampur antara penduduk dan itu. Terserah nanti. Tapi untuk saya sementara ini, untuk PSDA, anggap aja kalau untuk penduduk, masyarakat, artinya rumah tangga, itu air minum. Tapi kalau untuk pabrik, untuk anggap aja domestik gitu ya. Jadi di situ membedakannya begitu. Kemudian alternatif sumber penyediaan air. Tadi sudah pernah saya katakan,
bahwa sumber penyediaan air itu macam-macam ya, mulai dari waduk, sungai, sumber beneran, pompa, air tanah, air hujan, ya. Barangkali yang mau menyadap air hujan langsung ya enggak di sungai tapi membuat tampungan. Kalau sekarang tuh di daerah-daerah yang kering itu sering buat saya agak lupa namanya apa, bendung-bendung kecil. Saya agak banyak. Saudara nanti cari ya, saya ini lupa-lupa ini cari. Yang kecil-kecil itu ada namanya sih, waduk kecil-kecil. Oke. Kemudian standar kualitas aliran. Aliran ini sebetulnya standar kualitas air dan aliran. Standar kualitas air itu mengandung yang utama H2O-nya, tapi pasti di situ ada yang lainnya, kandungan kimia yang lain-lain ya. Misalnya ada baksil, ada segala macam. Nah, itu ada ukuran tertentu sehingga ukuran tertentu yang masih sehat itu harus ada. Jadi kalau kita mau menyediakan air atau seperti air PDAM itu dites. Jadi untuk air minum boleh nggak gitu. Sebab air minum dengan air irigasi itu beda. Air irigasi itu misalnya kualitasnya nomor 2. Kalau air minum nomor 1 gitu kualitasnya. Kalau aliran ini standar aliran misalnya air irigasi itu paling enggak harus sekian, itu tergantung pada kebutuhan tanaman. Tetap juga aspek hukum. Aspek hukum ini urusannya pembuangan limbah itu ya. Itu kalau membuang limbah di sungai misalnya harus sudah disaring dulu sekarang, nggak boleh langsung. Karena perusahaan-perusahaan itu kan kita nggak tahu yang dibuang tuh beracun atau enggak. Itu sekarang sangat ketat sehingga mereka harus punya tempat untuk menjernihkan, pabrik-pabrik penjernih limbah. Kalau pabriknya besar harus punya. Kalau ini domestik aja penduduk pun sekarang harusnya begitu, tetapi karena masyarakat ya kadang-kadang cuman dibuang aja ke sungai kayak, tapi bukan langsung ya, mereka biasanya lewat saluran-saluran kecil itu, dan yang masuk di situ bukan yang masuk di sanitasi, tetapi air cucian, air itu ya. Yang sanitasi nggak boleh masuk di dalam selokan-selokan pembuang umum ya. Kalau dari sanitasi harus punya sanitasi itu sumur-sumur pembuang yang di rumah. Jadi galian-galian peresapan kadang-kadang modelnya seperti itu harus ada. Kalau enggak dijerat hukum. Sekarang udah ada aturannya, enggak boleh membuang limbah sanitasi itu ke sungai-sungai, itu enggak boleh. Oke. Lanjut. Pengembangan proyek serbaguna ini, dengar serbaguna biasanya ya waduk serbaguna gitu untuk kita ya. Kalau ada istilah serbaguna yang lain silakan, misalnya satu gedung untuk membangun gedung untuk PDAM, terus kecuali itu untuk ngatur untuk penelitian iklim dan sebagainya itu boleh, itu serbaguna namanya. Ini sedikit pokoknya keterangan aja. Kalau Anda nggak mau masukkan ini silahkan. Sekarang ini analisa ekonomi dan sosial itu ada. Di sini paling nggak ada biaya proyek, keuntungan proyek, analisa keuntungan biaya, ekonomi nasional, pertimbangan sosial, pemilihan perencanaan ini ada di dalam analisa ekonomi dan sosial. Itu harus ada rancangan seperti ini. Oke, lanjut. Pembiayaan proyek ya jelas lah. Proyek harus biayanya dari mana? Dari bank kalau kita ya. Kemudian implementasi proyek, jadwal konstruksi, jadwal pengembangan, sosialisasi. Jadi kalau kita membuat proyek kapan, kemudian jadinya kapan, sosialisasi kapan, kemudian proyek itu dipasarkan maksudnya, dan bahasa kredit karena ada proyek, maka mungkin orang-orang bisa beli air untuk irigasi, PLTA dan sebagainya. Administrasi udah jelas ya. Di sini berarti ada 14 poinnya yang paling enggak untuk mendukung penyelesaian tugas Anda. Ada penutup dan rekomendasi. Oke. Secara tidak langsung di sini berarti ada analisa teknik, ada analisa ekonomis, kemudian dengan ada 2 tersebut ada studi kelayakan. Oke. Dengan begitu kuliah yang kedua saya akhiri. Mudah-mudahan
bahannya akan dapat dimengerti, kemudian implementasinya ya saya katakan begitu akan ada di kuliah-kuliah selanjutnya. Terima kasih. Oh, maaf, ini ternyata masih ada satu ketinggalan ya. Ini ada pemilihan topik tugas. Tugas PSDA, yaitu membuat studi kelayakan secara teknik dan ekonomi. Tadi sudah berkali-kali ya, isinya secara teknik dan ekonomi, layak gitu ya. Topik yang sesuai, ini saya sarankan, satu, misalnya studi kelayakan proyek bendungan sesuai fungsinya. Maksudnya, tiap bendungan itu kadang-kadang ada cuma untuk kendali banjir aja. Untuk irigasi silahkan, pokoknya proyek bendungan. Ada yang multifunction ya, jadi bisa irigasi, bisa PLTA, bisa untuk penggelontoran, bisa untuk wisata, bisa untuk yang macam-macam ya. Seperti yang di bawah ini. Ini studi kelayakan proyek irigasi sendiri, bukan bendungan. Misalnya proyek irigasi itu kadang-kadang cuma membuat intake atau membuat sebodem gitu ya. Membuat tanggul, enggak selalu harus bendungan untuk menghasilkan air irigasi. Studi kelayakan proyek PLTA juga begitu. Biasanya ada juga yang cross river itu PLTA langsung dari sungai ada. Kalau sungainya besar wis nggak usah buat bendungan besar, cuman mau buat bendungan sederhana, bendungan kecil aja untuk karena PLTA itu nggak bisa langsung misalnya air dari sungai langsung kan nggak bisa diatur, tetap harus ada pengaturan. Paling membuat waduk sementara untuk mengatur air itu proyek PLTA. Jadi yang waduk sementara itu biasanya hanya untuk proyek PLTA gitu. Meskipun bendungan besar itu biasanya PLTA juga punya bendungan sementara dulu untuk mengatur debit ya. Oke. Sekarang studi kelayakan proyek air minum ini banyak ya, bisa air tanah, bisa langsung dari sungai. Jadi yang di studi bangunan yang mendukung supaya air minum tadi bisa sampai ke penggunanya itu. Makanya studi kelayakan proyek air minum. Boleh ini nanti dipakai untuk visibility study. Kemudian studi kelayakan proyek ini, pengendalian banjir itu. Misalnya di situ selalu terjadi banjir sehingga sungainya harus diberi tanggul supaya enggak meluap. Nah, itu berarti membuat tanggul. Membuat tanggul itu enggak apa-apa karena dengan adanya tanggul banjirnya bisa dikuasai atau membuat terowongan pengelak. Banyak itu yang buat gitu ya. Jadi sungainya dibuat elaan sehingga kotanya itu terhindar. Lah itu banyak tanggulnya. Ini yang di banyak contohnya itu di Belanda ya, di sana yang dielak bukan sungai, tetapi yang dielakkan itu laut ya, sehingga lautnya makin mundur terus luasannya ini kayak proyek reklamasi di Jakarta itu kayaknya begitu ya. Kalau bukan pengendalian banjir, pengendalian laut katanya ya. Tapi membuat tanggulnya sama aja kualitasnya ya, harus membuat tanggul setinggi sekian, terus ngitung angka keamanan, ngitung dimensi gitu ya, nanti masuk di dalam studi feasibility study. Ini bukan berarti, oh itu enggak, tetap studi-studi yang lain tetap dimasukkan. Studi sosial, terus kenapa kok penduduk mereklamasi itu gitu ya. Oke, sekarang studi kelayakan proyek wisata air loh. Ngapain lah kalau wisata airnya membutuhkan air banyak, buat danau misalnya ya. Khusus untuk wisata air orangnya kaya atau bukan daerahnya kaya ya, tapi enggak punya waduk. Kayak Malang itu saya dengar dulu kan pengen buat waduk di sekitar Sungai Brantas yang dekatnya kantor wali kota. Nah, itu mau dibuat waduk khusus untuk wisata air katanya supaya orang-orang enggak buangin sampah ke situ. Nah, mungkin aja itu kalau saya melihat. Jadi ada waduk di tengah kota, danau gitu ya bagus sebetulnya kalau bisa. Nah, itu termasuk ya buat proyek itu. Nah, wisata air yang multiguna artinya yang masuk itu di sini Bendungan Karangkates itu termasuk wisata air. Banyak yang pakai perahu atau bahasa Jawanya di saya pakai perahu. Kemudian wisata airnya sekalian di situ untuk untuk perikanan yang misalnya ikan koi atau apa kalau memang bagus waduknya ada ikan bagus itu termasuk wisata. Oke, termasuk pemasukan nanti ya itu hasilnya dari situ. Ini benar-benar habis deh. Saya tadi kelewatan, oke.
kuliah saya akhiri dan sekian, terima kasih.